Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Mortal Kombat yang rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang aksi seorang petarung jalanan menyelamatkan masyarakat bumi dari ancaman makhluk dimensi lain. Pertarungan antara dua ninja terkuat untuk memperebutkan kemenangan. Kira-kira siapakah yang berhasil menang? Film ini disutradarai oleh Simon McQuoid, dibintangi oleh Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, dan Louis Tan. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada awal cerita film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hanzo Hasashi sebagai pemimpin dari klan ninja Shirai Ryu. Ia lagi berada di rumahnya yang berada di tengah hutan sama anaknya yang bernama Jubei dan istrinya yang bernama Arumi. Saat Hanzo lagi ngambil air, Arumi masuk ke dalam rumah karena mendengar suara anaknya yang menangis. Arumi juga bingung karena tiba-tiba di dalam rumahnya menjadi dingin. Dan tiba-tiba ia ngeliat ada bercakan darah dari luar rumahnya guys. Karena ngerasa ada yang gak beres, Arumi langsung menyembunyikan anak bayinya di sebuah tempat. Gak lama kemudian saat Arumi dan anaknya mau keluar rumah, tiba-tiba ada seorang asasin bernama Bihan yang menghadangnya. Tapi di sisi lain saat Hanzo lagi ngambil air, ia mendengar suara teriakan istrinya. Ia pun langsung berlari untuk pulang ke rumahnya. Tapi saat sampai di rumah, ia ngelihat semua anak buahnya telah tewas guys. Dan yang lebih parah, ia juga ngelihat istri dan anaknya telah tewas dengan keadaan yang membeku. Ngelihat kejadian itu, Hanzo ngerasa sedih banget. Tapi tiba-tiba ada beberapa asasin dari klan Lin Kuei. Hanzo yang sangat marah pun langsung menghabisi semua asasin yang mendekatinya. Ia juga menggunakan senjata andalannya yaitu kunai yang diikat dengan tali. Ia pun juga langsung mencari ketua dari klan Lin Kuei yaitu Bihan. Gak lama Hanzo ngeliat Bihan lagi duduk dan menunggunya. Bihan di situ menjelaskan kalau ia kesini untuk menghabisi Hanzo dan semua anggota klan Shirai Ryu beserta keturunannya. Hanzo yang udah marah pun langsung melemparkan kunainya untuk menghabisi Bihan. Mereka berdua sama-sama ninja yang sangat hebat pada saat itu guys. Bisa dibilang mereka adalah musuh bebuyutan dari kedua klan yang berbeda. Tapi nih Hanzo yang udah terbakar api kemarahan pun akhirnya harus tumbang di tangan Bihan. Pada sore harinya ternyata Hanzo tersadar dan masih bisa bangun. Hanzo yang udah sekarat itu pun langsung berlari karena mendengar suara tangisan dari anaknya. Tapi sayangnya ia nggak bisa menemui anaknya karena udah nggak kuat dan harus tewas saat itu juga. Terlihat ada kobaran api yang menyelimuti tubuhnya dan membuat Hanzo menghilang. Beberapa jam kemudian ada dewa petir bernama Raiden yang datang ke tempat Hanzo tewas. Ia menemukan kunai punya Hanzo dan mengambil bayi keturunannya untuk dibawa pergi. Setelah beberapa ribu tahun kemudian, Shin pun beralih ke seorang pria petarung jalanan bernama Cole guys. Saat itu ia dibantu istrinya yang bernama Ellison dan anak perempuannya bernama Emily. Ia lagi bersiap-siap untuk pertarungan yang harus ia lakukan untuk mendapatkan uang. Saat pertarungan dimulai, Cole yang awalnya hampir menang harus menerima kekalahannya karena sudah babak belur. Dan di sisi lain, Bihan yang berubah menjadi Sub-Zero ini lagi berada di dimensi lain yang bernama Outworld. Ia lagi mau bertemu dengan pemimpinnya yang bernama Shang Tsung guys. Shang Tsung rasa gelisah karena mendengar ramalan kalau keturunan Hanzo bisa membantu bumi untuk mengalahkannya dalam turnamen Mortal Kombat. Karena kalau keturunan Hanzo dari bumi bisa mengalahkannya, semuanya akan habis termasuk ia dan semua anggota Lin Kuei. Bihan atau Sub-Zero ini mengatakan kalau semuanya nggak mungkin. Karena ia ngerasa kalau waktu itu ia menghabisi semua anggota klan Shirai Ryu termasuk keturunannya. Shang Tsung pun menyuruh Sub-Zero untuk membunuh semua peserta turnamen Mortal Kombat yang ada di bumi. Di sisi lain, Cole yang hidup di bumi setelah kekalahannya, ia sering melihat penampakan yang aneh. Ia pun langsung pergi untuk menemui anaknya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang memperlihatkan Cole dari tadi. Pria itu bernama Jax guys. Jax mengatakan kalau ia tertarik dengan bentuk tato naga yang ada di tubuhnya Cole. Emily mengatakan kalau tato yang ada di tubuh ayahnya sudah ada sejak lahir. Cole dan Emily pun akhirnya meninggalkan Jax. Shin pun berganti ke Cole dan Emily yang lagi makan di sebuah restoran. Emily yang lagi makan tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang aneh. Karena tiba-tiba di tempat itu turun salju yang padahal saat itu lagi musim panas. Dan yang lebih anehnya lagi, meja di depan Emily tiba-tiba mulai membeku. Tiba-tiba ada Sub-Zero yang datang ke tempat itu guys. Ia membuat ribuan es batu tajam ke keluarganya Cole. Dan untungnya Jax datang menggunakan mobil dan menyuruh Cole dan keluarga untuk ikut ke dalam mobil. Sub-Zero yang ngeliatnya pun terus mengejar Cole dan Jax. Di dalam mobil, Jax pun menunjukkan kalau tato atau logo naga di tubuhnya yang sama dengan Cole. Ia menjelaskan kalau makhluk yang menyerang Cole tadi mengincar semua orang yang memiliki logo naga yang sama kayak mereka. Tapi tiba-tiba nih di tengah jalan ada Sub-Zero yang menghadang mobil mereka. Jax pun langsung menyuruh Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman. Ia juga memberikan alamat kepada Cole untuk mendatangi rumah wanita bernama Sonya. Cole pun langsung pergi memakai mobil itu.
Sementara Jax akan menghadapi Sub-Zero dengan senjata yang ia bawa. Saat masuk ke dalam sebuah ruangan, ternyata ruangan itu sudah dipenuhi dengan es yang membeku. Dan tiba-tiba Sub-Zero ada di dekatnya sampai membekukan senjata punya Jax. Sampai akhirnya Sub-Zero bisa mengalahkan Jax dengan cara membekukan kedua tangannya dan menghancurkannya guys. Di sisi lain, Cole pun berhasil membawa keluarganya pulang ke rumah. Ia mengatakan kepada Allison ia mau menemui Sonya dari alamat yang dikasih Jax. Karena ia penasaran dan mau mencari tahu tentang semua asal-usulnya. Di saat itu juga di dimensi Outworld ada seorang petarung wanita yang bernama Milena. Ia mengabarkan kepada Shang Tsung kalau Sub-Zero sudah berhasil menumbangkan satu petarung dari bumi. Milena juga bertanya gimana jadinya kalau Elder God atau pemimpin turnamen itu tahu kalau mereka sudah curang. Shang Tsung pun mengatakan kalau ia nggak peduli karena selama 9 kali mereka menang karena kecurangan. Tapi Elder God nggak pernah memberikannya sanksi. Shang Tsung juga menyuruh Milena untuk mengirim Seizot sang reptil untuk membantu Sub-Zero menuntaskan tugasnya di bumi. Scene berganti di bumi, Cole sudah sampai ke alamat yang dikasih sama Jax. Saat ia menyelinap ke tempat itu, tiba-tiba ia diserang sama seorang wanita. Karena hampir kalah, akhirnya Cole menunjukkan tanda naga yang ada di tubuhnya. Wanita itu ternyata wanita yang bernama Sonya. Akhirnya Sonya langsung mengajak Cole untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu ia dan Jax menangkap seorang penjahat. Tapi yang mereka heran, ternyata orang itu memiliki kekuatan yang berbeda dari manusia normal. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Tapi saat Jax berhasil membunuhnya, tanda naga itu berpindah ke tubuhnya Jax. Sonya juga tahu bertahun-tahun untuk mencari tahu asal-usul tentang tanda naga itu. Dan ternyata tanda itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Setelah diselidiki, tanda naga itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang bernama Mortal Kombat guys. Tanda naga itu menandakan kalau orang itu terpilih sebagai peserta dalam turnamen itu untuk mewakili bumi. Secara tiba-tiba di tempat itu Cole ngelihat penampakan yang sebelumnya ia lihat. Di ruangan itu juga ternyata ada seorang pria bernama Kano yang lagi diikat. Dia adalah seorang penjahat, pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan lainnya. Sonya menemukan Kano saat Kano membunuh orang yang memiliki tanda naga dan tanda naga itu langsung berpindah ke tubuhnya. Oleh karena itu Sonya terpaksa menangkap Kano untuk penyelidikannya. Sonya juga menjelaskan kalau ia nggak memiliki tanda naga itu. Tapi tiba-tiba nih, semua lampu di ruangan itu mati dan ada beberapa barang yang jatuh. Dan ternyata ada satu makhluk yang kelihatan menyerang mereka bertiga. Makhluk itu seperti bunglon dan bisa mengeluarkan lendir seperti cairan asam yang bisa melelehkan besi. Ngelihat kesempatan itu, Kano langsung menggunakan cairan itu untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya. Kano yang sudah bebas langsung menyerang makhluk itu dengan flare. Akhirnya makhluk itu kelihatan dan berbentuk kadal yang besar. Mereka bertiga pun akhirnya melawan kadal itu dan berhasil membunuhnya. Setelah itu Sonya panik karena ada beberapa berkas petunjuk untuk menuju kuil Raiden yang terbakar. Diketahui kalau kuil Raiden adalah tempat pelatihan untuk para petarung dari bumi sebelum turnamen dimulai. Kano mengatakan kalau ia tahu di mana kuil itu berada, karena sebelumnya ia pernah menyetok senjata lewat sana. Tapi Kano kecewa dengan Sonya. Ia nggak mau membantunya dan langsung pergi dari rumah Sonya. Tapi nih, Sonya mengejarnya dan mengatakan kalau Kano mau membantunya, ia akan membayarnya sebesar 2 juta dolar. Kano yang menaikkan harga menjadi 3 juta dolar akhirnya setuju untuk membantu Sonya. Keesokan harinya mereka bertiga akhirnya pergi ke tempat itu menggunakan pesawat. Di tengah perjalanan mereka terjun di sebuah gurun dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sudah beberapa jam mereka berjalan kaki, Kano nggak berhasil menemukannya guys. Akhirnya Sonya pun kesal dan mengajak Kano untuk bertarung karena iri dengan Kano yang punya tanda naga di tubuhnya. Saat bertarung Kano pun kalah dengan Sonya, tapi Sonya melepaskannya dan gak membunuhnya. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan melihat ada seseorang yang juga berjalan mendekati mereka. Saat Kano mendekatinya untuk mengancam, tiba-tiba pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya yang membuat mereka bertiga langsung kaget. Pria itu menjelaskan kalau ia bernama Liu Kang. Ia bukanlah musuh melainkan seorang petarung yang terpilih. Liu Kang akhirnya mengajak mereka untuk datang ke kuil Raiden yang ternyata ada nggak jauh dari tempat itu. Mereka pun masuk ke sebuah gua yang ternyata di dalamnya ada banyak ruangan layaknya rumah. Di situ juga banyak lukisan yang menggambarkan tentang sejarah Mortal Kombat. Cole juga ngelihat seseorang di gambar itu yang sering menampakkan diri di tubuhnya. Gak lama kemudian Liu Kang juga menjelaskan kalau di sini mereka akan dilatih untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi dari logo naga di tubuh mereka. Saat melanjutkan perjalanan, Sonya masuk ke dalam ruangan yang ternyata di dalamnya ada temannya Jax yang lagi dirawat. Liu Kang menjelaskan kepada Sonya kalau ia menemukan Jax sudah dalam keadaan seperti itu.
itu. Dan untungnya Jax masih bisa diselamatkan. Gak lama kemudian Liu Kang mengajak mereka untuk bertemu dengan Raiden. Tapi sayangnya Raiden malah kecewa karena melihat keadaan para petarungnya yang belum siap. Bahkan ia tahu salah satu dari mereka ada yang gak memiliki tanda naga di tubuhnya. Raiden juga menjelaskan kalau para petarung bumi kalah satu kali lagi, para penghuni Outworld akan menguasai bumi selamanya dan manusia akan dijadikan budak. Pada sore harinya saat Liu Kang lagi meditasi, Sub-Zero datang dan berhasil menembus pintu masuknya. Mereka pun bertarung dan Liu Kang pun hampir kalah. Tapi tiba-tiba ada topi besi terbang yang menyelamatkan Liu Kang. Gak lain gak bukan, topi besi itu adalah milik Kung Lao, sepupunya Liu Kang. Dan yang lebih parahnya, Shang Tsung dan Mileena juga masuk dalam kuil itu. Shang Tsung juga menyuruh semua petarungnya untuk menghabisi semua petarung dari bumi. Karena hal itu bisa membuat Outworld menang dalam turnamen. Tapi untungnya Raiden segera datang dan membuat pagar pelindung yang gak bisa ditembus. Karena tahu pagar pelindung itu gak bisa ditembus, Shang Tsung dan semua petarungnya pergi dari tempat itu. Karena ngerasa udah gak aman, Liu Kang dan Kung Lao pun akan membantu mereka untuk menemukan kekuatan dari Arcana yang tersembunyi di tubuh mereka. Karena tanpa Arcana, mereka semua akan sulit untuk bertarung melawan petarung Outworld. Karena tahu Sonya nggak punya tanda naga itu, Kung Lao menyuruhnya untuk menyingkir dari arena itu. Akhirnya Sonya pergi ke ruangan Jax. Jax yang baru aja sadar kaget banget karena tahu ia memiliki tangan robot. Di dalam arena itu, Kung Lao menyuruh Cole untuk melawannya untuk berlatih. Cole yang sudah mati-matian berlatih ternyata belum berhasil menemukan kekuatan dari arkananya. Gak lama selanjutnya, giliran Liu Kang yang melawan Kano. Dengan mudahnya Liu Kang mengalahkan Kano dengan membuatnya terjatuh berkali-kali. Pada malam harinya, Liu Kang terlihat lagi mengobati luka yang ada di tubuh Cole. Ia juga bercerita kalau dulu ia hanyalah seorang gelandangan, hingga suatu hari ada seseorang yang membawanya ke sebuah perguruan. Setelah bertahun-tahun ia berlatih, ia disuruh membunuh seorang penjahat penculik anak, dan ternyata penjahat itu memiliki tanda naga yang langsung berpindah ke tubuhnya. Beberapa hari berjalan, mereka terus berlatih, tapi tetap belum bisa mengeluarkan kekuatannya. Sampai suatu malam saat mereka lagi makan malam, Kung Lao mengejek Kano karena dianggap sebagai petarung yang bodoh. Kano akhirnya marah dan mengajak Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung lagi. Kano yang udah emosi banget malah terus diejek sama Kung Lao. Sampai akhirnya Kano mengeluarkan laser merah dari mata kanannya. Ternyata ia berhasil mengeluarkan kekuatan Arcana dari tubuhnya. Pada keesokan harinya, Kano menghajar Cole yang berniat untuk mengeluarkan arkananya Cole. Saat Cole lagi istirahat, Raiden datang mendekatinya dan mengatakan jika Cole nggak berhasil mengeluarkan kekuatan arkananya, ia malah akan menjadi beban yang lain di turnamen itu. Cole yang marah mendengarnya malah bertanya kenapa ada tanda naga itu sejak ia lahir. Raiden mengatakan kalau Cole mendapatkan tanda naga itu dari leluhurnya yang seorang ninja terkuat bernama Hanzo Hasashi. Karena ngelihat keadaan Cole yang nggak memiliki kekuatan, Raiden pun langsung memulangkan Cole ke rumahnya. Di sisi lain, Shang Tsung yang lagi di Outworld pun gak sabar untuk memenangkan turnamen itu. Akhirnya ia memanggil beberapa petarung yang bernama Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko untuk berdiskusi. Kabal mengatakan kalau mereka bisa menembus pagar pelindungnya Raiden, karena ia memiliki teman lama yang bisa membantunya. Gak lama, tiba-tiba terlihat ada bayangan monster bertangan 4 yang mendekati mereka. Pada sorenya, Kabal datang ke bumi bertemu dengan Kano. Ia mengajak Kano untuk bergabung di tim Outworld supaya bisa menguasai bumi. Di sisi lain, pada malam hari, Cole mendengar ada sesuatu yang aneh di dalam garasi rumahnya. Dia pun keluar dan memeriksa garasinya. Dan tiba-tiba ia diserang oleh monster bernama Prince Goro. Cole yang belum memiliki kekuatan itu hampir kalah di tangan Goro. Tapi untungnya ada istrinya yang membantunya. Sampai akhirnya Goro melepaskan dan Goro langsung mengincar Elisan. Elisan dan Emily pun masuk ke dalam mobil dan berniat mau menabraknya. Tapi sayangnya hal itu malah sia-sia yang membuat Goro semakin marah. Melihat keluarganya lagi dalam bahaya, tiba-tiba Arcana dalam tubuh Cole pun akhirnya keluar berbentuk baju besi yang menyelimuti tubuhnya. Cole dan Goro pun akhirnya terlibat pertarungan yang sangat hebat. Tapi saat Cole mulai terpojok, tiba-tiba muncul senjata yang bisa ia gunakan. Sampai akhirnya Cole berhasil mengalahkan Goro dengan kekuatan arkananya. Di waktu yang bersamaan, Kano mengeluarkan lasernya untuk merusak barang yang membuat pagar pelindung milik Raiden hancur. Shang Tsung akhirnya pun muncul dan masuk ke dalam arena itu. Dan ternyata Kano berkhianat dan bergabung ke tim Outworld. Semua anak buah Shang pun langsung menyerang semua petarung yang ada di kuil. Liu Kang bertarung dengan Kabal, Jax melawan Reiko, dan Sonya melawan Mileena. Saat Mileena mau membunuh Sonya, ia sadar kalau Sonya nggak punya tanda naga dan langsung pergi.
Kano yang dendam sama Sonya langsung melemparkannya dan menjatuhkan bagian patung ke tubuhnya Sonya. Kung Lao pun juga bertarung melawan Nitara. Dengan kecerdasannya, Kung Lao pun berhasil menewaskan Nitara dengan topi besinya. Jax yang melihat Sonya langsung berusaha untuk membantunya. Hal itu ternyata membuat arkananya keluar dan membuat tangan robotnya Jax menjadi semakin kuat. Gak lama Raiden datang ke tempat arena dan memanggil Cole untuk balik ke kuil. Saat Cole sampai di arena, Raiden mencoba untuk membawa semua petarung bumi untuk pergi. Tapi sayangnya nih, Sub-Zero berhasil menggagalkan Cole untuk pergi. Kung Lao yang lihat Cole langsung bergegas menyelamatkannya dan menyerang Sub-Zero. Tapi yang sedihnya, Shang Tsung menangkap Kung Lao dan langsung menyerap jiwanya. Saat Liu Kang mau membantunya, ternyata ia telah terlambat. Akhirnya Raiden berhasil membawa petarung bumi ke sebuah void yang gak diketahui sama siapapun. Di sini Liu Kang hanya bisa bersedih ngelihat sepupunya Kung Lao tewas di tangan Shang Tsung. Jax pun bertanya kepada Raiden gak menyelamatkan Kung Lao. Raiden menjelaskan kalau semua dewa gak boleh ikut campur dalam pertarungan. Cole yang sudah mengeluarkan arkananya pun menyemangati yang lain untuk terus berjuang. Raiden pun mengeluarkan kunai milik Hanzo dan memberikannya ke Cole. Saat itu juga ia memiliki ide dan meminta tolong ke Raiden untuk memisahkan para musuh menggunakan portal petirnya. Mereka harus melawannya satu persatu. Gak lama kemudian, mereka akhirnya pun bertarung melawan musuhnya masing-masing. Jax berhasil mematahkan palu milik Reiko dan menghajarnya habis-habisan. Di tempat lain, Sonya berhasil melawan Kano dengan kecerdasannya. Ia melemparkan semua barang ke wajahnya dan membuat Kano gak bisa mengeluarkan laser dari matanya lagi. Dan akhirnya Sonya pun menang dan logo naga itu berpindah ke tubuhnya. Di tempat lain, Liu Kang berhasil menendang kabel dengan 1000 bayangan hingga terjatuh ke aspal. Liu Kang mengeluarkan juru naga apinya dan langsung membakar kabel hingga tewas. Dan tempat lain, Cole agak sedikit terdesak saat melawan Mileena. Tiba-tiba Sonya datang menembak Mileena dengan kekuatannya. Ternyata Sonya sudah berhasil mengeluarkan kekuatan arkananya. Di sisi lain, Sub-Zero sudah datang ke bumi untuk menyerang keluarga Cole. Saat datang ke kuil, ia menunjukkan gelang anaknya dan langsung menghancurkannya di depan Cole. Cole yang marah pun langsung mengejar Sub-Zero yang membawanya ke ruangan yang penuh dengan es. Dan ternyata di tempat itu Cole ngelihat ada anak dan istrinya yang sudah membeku. Cole yang sudah terbakar api kemarahan langsung menyerang Sub-Zero. Tapi sayangnya, Cole malah kewalahan karena kekuatan Sub-Zero yang sangat kuat. Karena terdesak, Cole langsung menggunakan kunai yang dikasih Raiden dan menyerang Sub-Zero lagi. Tapi sayangnya, ia tetap kalah dan Sub-Zero hampir menusuknya dengan kunai. Untungnya, Cole bisa menahannya sampai tangannya mengeluarkan darah. Dan yang gak disangka-sangka, kunai yang terkena darahnya Cole langsung bereaksi dan mengeluarkan api. Sub-Zero yang lihat kunai itu baru sadar kalau kunai itu adalah milik Hanzo. Tiba-tiba dari belakang Sub-Zero diserang oleh seseorang. Orang itu adalah Hanzo Hasashi yang pernah dikalahkan oleh Bi-Han atau Sub-Zero ini. Kali ini Hanzo datang dengan wujud dan nama Scorpion yang bangkit untuk balas dendam. Kedua ninja hebat itu pun akhirnya bertarung dengan sangat hebat. Sampai akhirnya Hanzo membuka topengnya untuk memperlihatkan wajahnya ke Sub-Zero. Sub-Zero yang gak mau kalah pun langsung mengeluarkan pedang es andalannya untuk bertarung. Cole yang melihatnya pun juga membantu Scorpion untuk melawan Sub-Zero. Sub-Zero yang kewalahan langsung membekukan Scorpion agar nggak bergerak. Tapi saat melawan Cole pun dia juga sudah hampir kalah. Scorpion yang marah langsung mengeluarkan api untuk membebaskannya dari es. Hal itu juga membuat anak dan istrinya Cole bisa sadar dan bebas. Sub-Zero yang udah hampir kalah itu pun membuka topengnya dan melawan Scorpion dan Cole dengan sisa tenaganya. Sampai akhirnya Sub-Zero pun udah nggak berdaya. Saat itu juga Scorpion membuka topengnya dan langsung membakar Sub-Zero dengan api yang keluar dari mulutnya. Sub-Zero pun akhirnya kalah dan gosong. Sebelum pergi, Scorpion memberikan pesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya. Raiden dan para petarung lainnya pun akhirnya datang. Raiden kaget melihat tubuh Sub-Zero yang gosong. Dan yang bikin kagetnya lagi, Shang Tsung datang ke tempat itu dan mengatakan kalau ia belum kalah dan akan membawa pasukan yang lebih banyak. Hingga akhirnya jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti asap hitam dan langsung menghilang. Raiden pun langsung mengirim Shang Tsung untuk balik ke Outworld dengan kekuatan petirnya. Raiden juga mengatakan kepada yang lain kalau pertarungan belum selesai. Ia menyuruh mereka untuk mencari orang-orang di bumi yang memiliki logo naga dan mengumpulkan mereka secepatnya. Beberapa hari kemudian, Cole terlihat sudah kembali ke arena tarung bebasnya. Pemilik arena itu menawarkan Cole untuk balik lagi menjadi petarung jalanan, tapi Cole menolaknya dan mengatakan kalau ia mau pergi untuk ketemu dengan seseorang. Dan film pun selesai. Gimana? Menegangkan banget kan guys? Kalian pasti deg-degan banget kan dengan pertarungannya? Kira-kira bakal ada kelanjutan gak ya dari film Mortal Kombat ini? Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar tentang film apa lagi yang mau aku review ke kalian.